Alkisah, di sebuah kerajaan yang bernama Mekarwangi, tinggallah dua orang putri yang bernama Kamboja dan adiknya yang bernama Kenanga. Suatu hari, datanglah seorang pangeran hendak melamar salah satu di antara kedua putri tersebut. Duduklah seorang raja dan permaisurinya di singgasana kerajaan dan sedang membicarakan kedua putrinya. Dinda, sepertinya putri kita sudah mulai beranjak dewasa. Sudah waktunya mereka mendapatkan calon suami. Benar, Paduka. Bukankah Paduka mempunyai sahabat di seberang yang mempunyai seorang anak laki-laki? Kamu benar, Dinda. Besok aku akan mengundangnya kemari. Tiba-tiba, seorang pengawal masuk dan menemui raja. Permisi, Paduka. Ada seorang tamu yang hendak bertemu dengan Paduka. Baiklah, persilahkan ia masuk menemuiku. Baik, Paduka. Pengawal pergi dan tak lama kemudian kembali bersama seorang pemuda tampan. Pemuda, siapakah namamu dan apa keperluanmu menemuiku? Maafkan saya, Paduka. Telah lancang datang ke kerajaan Paduka. Saya datang kemari bersama surat dari Ayahanda untuk Paduka baca. Dinda, rupanya pemuda ini adalah yang telah kita bicarakan tadi. Benar-benar pucuk dicinta ulam pun tiba. Berdirilah anakku, kamu adalah putra sahabatku yang aku tunggu-tunggu. Dengarlah, sesungguhnya kamu disuruh ayahmu untuk datang kemari adalah untuk satu hal. Ayahanda telah menceritakannya, Paduka, sehingga saya dengan sukacita datang kemari. Rupanya kerajaan kita memang telah benar-benar berjodoh. Sepertinya kamu juga sudah tidak sabar bertemu kedua putriku. Pangeran hanya tersenyum malu. Dinda, ajaklah kedua putrimu kemari. Baik, Paduka. Tak lama kemudian, permaisuri dan kedua putrinya pun datang menemui raja dan pangeran. Putriku, ini adalah putra dari sahabat ayah, yakni pangeran dari kerajaan Arum, yang sengaja datang kemari hendak mempersunting salah satu dari kalian. Pangeran, putriku ada dua orang. Yang pertama bernama Kamboja, dan yang kedua bernama Kenanga. Sekarang saya bebaskan pangeran untuk memilih. Terima kasih, Paduka, tetapi saya tidak ingin menyakiti hati salah satu diajeng. Jadi biar saya sampaikan sendiri kepada Paduka siapa yang hendak saya pinang. Baiklah putraku. Dinda, ajaklah kedua putrimu untuk masuk biar aku berbicara sendiri dengan pangeran. Permaisuri pun keluar bersama kedua putrinya yang sangat patuh kepada ayahandanya. Sudahkah kamu dapat menentukan pilihanmu, putraku? Semoga tidak menyakiti hati diajeng Kamboja, karena saya telah menaruh hati kepada diajeng Kenanga. Sudah menjadi keputusan jika hati tidak dapat dipaksakan jika tidak mempunyai rasa. Saya restui pilihanmu. Datanglah bersama ayahandamu besok untuk melakukan lamaran. Baiklah, Paduka. Berhati-hatilah di jalan dan sampaikan salamku kepada ayahandamu. Pasti saya sampaikan. Mohon diri, Paduka. Pangeran pun pulang dan sang raja memanggil kembali permaisuri bersama kedua putrinya.
Dinda, putriku Kamboja dan putriku Kenanga. Besok pangeran akan kembali ke sini bersama ayahandanya untuk melamar Kenanga. Putriku Kamboja, hendaknya kamu berbesar hati untuk melepaskan adikmu Putri Kenanga. Nanda mengerti ayah, dan Nanda juga turut bahagia. Terima kasih Yunda. Paduka, sepertinya banyak yang harus kita persiapkan. Benar, Dinda. Kenanga, Kamboja, persiapkanlah diri kalian. Baik, Ayah. Raja dan Permaisuri meninggalkan kedua putrinya, dan sepertinya Kamboja sudah mempunyai niat jahat kepada Kenanga. Selamat ya Dinda, pangeran telah memilihmu. Terima kasih Yunda. Aku ingin kamu menunggu di sini sebentar. Aku akan kembali dan membawa hadiah yang pantas untukmu. Baiklah Yunda, saya akan menunggu Yunda di sini. Kamboja pergi sebentar dan kembali dengan membawa sekeranjang buah apel. Aku ingin kita makan bersama Dinda, dan nanti kita akan tahu siapakah yang sebenarnya pantas untuk mendapatkan hati pangeran dan menikah terlebih dahulu. Ini, ayo makanlah. Kenanga tampak bingung, tapi ia tidak dapat menolak permintaan kakaknya untuk memakan buah apel tersebut. Kenanga lalu memakan apel yang dipilihkan kakaknya. Jangan takut Dinda, apel itu tidak akan membunuhmu, tapi apel ini akan menentukan siapa besok yang pantas untuk dilamar oleh pangeran. Sebaiknya cepat makan. Keesokan harinya, pangeran pun datang melamar Kenanga. Raja menyambut dengan sukacita. Beribu maaf Paduka, ayahanda tidak dapat ikut karena sedang sakit. Tidak menjadi masalah putraku, aku yang akan datang untuk menjenguk ayahmu. Tapi apakah yang kamu bawa sekarang putraku? Sebuah kotak pemberian ayahanda dan ibunda untuk Diajeng Kenanga. Paduka, mohon diterima. Raja menerima kotak tersebut dan membukanya. Cincin bersimbol kerajaan Arum yang berbentuk bunga. Baiklah, saya akan terima putraku. Tiba-tiba, Kamboja masuk dengan tergesa-gesa. Ayahanda, ibunda, Dinda Kenanga. Wajahnya berubah menjadi sangat buruk. Bagaimana bisa berubah, Kamboja? Saya tidak tahu, ayahanda. Dinda, sebaiknya Kenanga kau jemput kemari. Baiklah Paduka. Permaisuri keluar dan kembali lagi membawa Kenanga. Apa yang terjadi kepadamu, Kenanga? Kenanga tidak mengerti ayah. Tiba-tiba wajah Kenanga berubah menjadi buruk seperti ini. Pangeran pun terkejut dan langsung berucap lain. Maaf Paduka, sepertinya saya tidak sanggup membawa Diajeng Kenanga untuk bertemu dengan ayahanda. Saya meminta untuk membatalkan lamaran saya kepada Diajeng Kenanga. Kalau begitu, sudilah pangeran membawa Kamboja agar tidak membuat malu kerajaan ini. Baiklah, saya bersedia membawa Diajeng Kamboja untuk bertemu ayahanda dan juga mempersuntingnya sebagai seorang istri. Tapi ayah, haruskah saya ikut bersama pangeran? Iya putriku, ayah sudah menerima cincin pinangan ini. Pakailah sebelum kamu pergi.
Pangeran memakaikan cincin itu ke jari Kamboja. Kenanga hanya diam, ia menutupi perasaannya. Pangeran, pergilah sebelum larut. Bawa Kamboja menemui ayah dan ibu Dambu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada mereka. Baiklah, akan saya sampaikan, Paduka. Ayah, apakah ayah tidak malu mempunyai seorang putri yang buruk rupa? Sebaiknya ayah mengasingkan Dinda Kenanga di tengah hutan, agar tidak ada yang tahu jika ayah mempunyai putri yang buruk rupa seperti Adinda Kenanga. Jaga ucapanmu, Kamboja. Dia adalah adikmu. Kamboja tidak punya adik yang buruk rupa, Ibunda. Dia pasti bukan adik saya. Jika ayah tidak mengusir si buruk rupa ini, saya tidak mau ikut pergi dengan pangeran. Maafkan saya, Yunda. Maafkan saya. Kamu bukan adikku. Ayah, usir dia. Ayah, Ibunda, jangan usir saya. Tolong maafkan saya. Jangan menangis, putriku. Jika kamu benar, kamu akan baik-baik saja. Percaya pada ibu. Pakailah cincin ibu ini saat kamu pergi ke hutan untuk pengasingan. Kamboja benar, ayah terpaksa mengasingkanmu sampai kamu bisa berubah menjadi kenanga seperti dulu. Ayo pergi, nanti pengawal akan mengantarkanmu sampai kamu ke tengah hutan sana. Ayo, cepat, ikuti aku. Kenanga tidak dapat lagi membantah. Ia hanya dapat menangis dan pergi meninggalkan kerajaan. Ayahanda, Ibunda, terima kasih karena telah merestui hubungan kami. Iya, sekarang segeralah pergi menuju Arum. Orang tua pangeran pasti sudah menunggu. Kami mohon pamit, Ayahanda dan Ibunda. Tunggu anakku. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Baik, Ibu. Kamboja dan pangeran pun pergi. Dinda, bagaimana bisa wajah putri kita bisa seperti itu? Dinda juga tidak tahu, Paduka, tetapi jika putri kita Kenanga adalah anak yang baik hati dan budinya, ia pasti akan kembali. Mungkin sekarang ia telah diuji. Kita doakan semoga dia selamat dan bisa menjalani ujiannya ini, Paduka. Kamu benar, Dinda. Mereka berdoa agar Kenanga bisa kembali dengan selamat. Kenanga dengan pakaian seadanya terlihat lelah dan tak berdaya. Ia seakan tak tahu harus kemana dan mencari siapa, hingga tubuhnya lemas dan terkulai di tanah. Beruntung, seorang pemuda pencari kayu bakar menemukan Kenanga dan membawanya pulang. Di mana aku? Di mana aku? Kamu di rumahku, Nona. Siapa kamu? Namaku Jakawana. Aku pencari kayu bakar di hutan ini. Aku menemukanmu lemah tak sadarkan diri. Maaf jika aku telah lancang bawamu ke rumahku. Sekarang ceritakan siapa kamu sehingga tersesat di hutan ini sendirian. Aku gadis batang kara yang tidak tahu arah dan tujuanku harus kemana. Dan aku juga tidak ingat apa-apa tentang masa laluku. Siapa nama kamu? Aku tidak tahu. Baiklah, sekarang terserah kamu. Kamu mau tetap tinggal di sini atau pergi lagi? Aku mau keluar sebentar mencari kayu bakar. Tunggu, apakah kamu tidak takut melihat wajahku yang buruk rupa ini? Lebih baik melihat wajahmu yang buruk daripada melihat wanita cantik tapi buruk hatinya. Aku pergi dulu. Jakawana pun pergi. Kenanga memutuskan untuk tetap tinggal. Sebagai balas budi, ia membantu Jakawana membereskan pekerjaan rumah.
Sepulang dari mencari kayu, Jakawana terkejut mendapatkan rumahnya sangat rapi. Ia lekas mencari kenanga. Biar aku menunggunya. Dia pasti kembali. Maaf, aku ingin tinggal di sini, Jakawana. Kenapa kau melakukan semua ini? Tidak apa-apa, karena kamu juga sudah baik kepadaku. Sudah sepatutnya aku berbuat baik pula kepadamu. Aku tidak salah. Bagaimanapun keadaanmu, ternyata hatimu baik sekali. Jakawana tertarik hatinya. Ia mendekati kenanga untuk menyatakan perasaannya. Diajeng, bersediakah kau untuk tidak pergi dan menemaniku selamanya di sini? Aku mencintaimu. Kenanga pun tersenyum, dan tiba-tiba kenanga lemas dan tak sadarkan diri. Kutukan Kamboja lewat buah apel itu kini telah berakhir. Wajahmu berubah. Kau tampak cantik sekali. Benarkah? Maafkan aku, Jaka. Selama ini aku tidak jujur kepadamu. Sebenarnya aku adalah putri kenanga. Wajahku berubah menjadi buruk karena kecemburuan kakakku, Putri Kamboja. Lalu ia mengusirku. Jika aku cerita, aku khawatir kamu tidak percaya padaku. Aku melihat kecantikan seorang dari hatinya, bukan dari rupanya. Tapi kini kau memiliki keduanya. Jakawana benar-benar jatuh hati dengan kenanga. Diajeng tidak pantas tinggal di hutan ini. Maafkan saya. Tidak apa-apa, aku senang di sini, Jaka. Tidak, Putri, kau harus kembali. Aku akan mengantarmu ke istana. Baiklah, terima kasih, Jaka. Kenanga kembali menjadi cantik, dan Jakawana pun mengantara kembali ke istana. Sepertinya raja mempunyai firasat akan kembalinya sang putri. Seperti biasa, ia duduk di singgasana bersama permaisuri, dan tiba-tiba ada pengawal masuk ke dalam kerajaan. Permisi Paduka, ada yang ingin hendak bertemu dengan Paduka. Biarkan dia masuk. Kenanga dan Jakawana kemudian masuk untuk menemui raja. Ayahanda, ibunda, masihkah kalian mengingatku? Putriku, kau pasti putriku kenanga. Lihat cincin ini. Ini adalah cincin yang aku beri sebelum kau pergi. Benar, ibunda. Kamu telah berhasil melewati ujianmu ini, putriku. Tapi kau tidak mungkin sendirian. Siapakah yang bersamamu ini? Terima kasih Jaka, sebagai balas budiku menikahlah dengan Kenanga. Permisi Paduka, ada yang ingin bertemu dengan Paduka. Biarkan dia masuk. Ayahanda, ibunda, Dinda Kenanga. Maafkan saya yang telah berbuat jahat kepada kalian. Putriku Kamboja, ini balasan atas perbuatan yang jahat. Kami memaafkanmu, tapi kami tidak bisa menolongmu, putriku. Kamu harus menerima akibatnya.
Kamu harus menjalani hukuman yang sama dengan apa yang telah kamu lakukan, bahkan lebih berat. Ayah tidak dapat menerimamu karena kamu harus tinggal di hutan seperti adikmu selama ini. Kutukan ini akan berakhir jika Yunda berbuat baik kepada semua orang. Maafkan saya karena tidak bisa membantu Yunda. Kalian semua jahat dan tega kepadaku. Aku tidak akan memaafkan kalian. Kamboja pun berlari pergi. Ia menjalani hukuman itu selamanya di hutan. Kenanga pun akhirnya menikah dengan Jakawana dan hidup bahagia di istana. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Maka dari itu, kita harus berteguh hati untuk tetap berbuat baik dan rendah hati kepada siapapun.